Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Linda. Kita lanjut ke bab 16C ya. Oke, mari kita mulai. Yesus berkata, "Anakku, beberapa dari pembaca buku ini akan membandingkannya dengan cerita-cerita fiktif atau film yang mereka lihat. Mereka akan mengatakan hal ini tidak benar, tapi kau tahu bahwa hal-hal ini benar. Kau tahu bahwa alam maut itu nyata, karena oleh Rohku sudah berkali-kali kau kubawa kemari. Sudah kunyatakan kebenaran ini kepadamu, supaya kau bisa menjadi saksinya. Orang-orang yang terhilang, jika kau tidak mau bertobat dan dibaptis dan percaya Injil Tuhan Yesus Kristus, hal ini akan benar-benar menjadi akhirmu. Laki-laki ini di sini, kata Tuhan, karena pemberontakannya. Dosa pemberontakan itu sama dengan dosa ilmu sihir. Sesungguhnya, barang siapa yang sudah mengenal firman-Ku dan jalan-jalan-Ku dan telah mendengar tentang Injil dan tetap tidak mau bertobat, berarti sudah memberontak terhadap-Ku. Banyak yang berada di alam maut saat ini karena hal itu." Laki-laki itu berbicara kepada Yesus dan berkata, "Suatu saat aku pernah berpikir untuk menjadikan Engkau Tuhan dalam hidupku, tapi aku tidak mau berjalan di jalan-Mu yang lurus dan sempit. Aku ingin jalan yang lebar, di jalan begitu mudah untuk melayani dosa. Aku tidak menghendaki jalan kebenaran. Kucintai jalan yang penuh dosa. Aku lebih suka minuman keras dan melakukan perkara-perkara dunia daripada perintah-Mu. Tetapi yang sekarang kuinginkan, kalau saja dulu aku lebih mendengarkan pada orang-orang yang Kau utus padaku, daripada berbuat jahat dan tidak mau bertobat." Sedu sedan yang hebat mengguncang tubuhnya ketika dia menangis dalam penyesalan. "Untuk bertahun-tahun lamanya aku disiksa di tempat ini. Aku tahu aku ini apa, dan aku tahu aku tidak akan pernah keluar dari sini. Aku disiksa siang dan malam di dalam nyala api dan cacing-cacing ini. Aku menangis dan tidak seorang pun datang untuk menolongku. Tidak ada orang yang mempedulikan jiwaku di sini. Tidak ada orang yang mempedulikan jiwaku." Dia menjadi segunduk kecil di atas ubin dan terus menangis. Yesus menangis, "Bapakku, Bapakku, kasihanilah." Kami teruskan ke sel lain. Seorang wanita duduk memunguti cacing-cacing dari tulang-tulangnya. Dia mulai menangis ketika dilihatnya Yesus. "Tolonglah aku Tuhan," katanya. "Aku akan menjadi baik. Tolong keluarkan aku." Dia bangkit dan mencengkram jeruji selnya. Aku sangat iba kepadanya. Ketika dia menangis, sedu sedannya mengguncangkan tubuhnya. Katanya, "Tuhan, ketika aku hidup di bumi, aku menyembah ilah-ilah Hindu dan banyak berhala. Aku tidak mau percaya Injil yang dikhotbahkan para misionaris kepadaku, meskipun sudah sering ku dengar. Suatu hari aku mati, kupanggil ilah-ilahku untuk menyelamatkanku dari alam maut, tapi mereka tidak mampu. Sekarang Tuhan, aku mau bertobat." "Sudah terlambat," kata Yesus. Nyala api menyelimuti dirinya ketika kami berjalan terus. Sekalipun sampai sekarang, tangisannya masih memenuhi diriku, jiwaku. Iblis telah menipunya. Dengan suara sedih, Yesus berkata, "Mari kita kembali besok. Sudah waktunya pergi." Bab 17, Peperangan di sorga. Roh Tuhan menaungi aku, dan kami pergi ke alam maut lagi. Yesus berkata, "Kukatakan padamu suatu kebenaran, bahwa jiwa berada di sini karena ilmu sihir, ilmu gaib, penyembahan pada ilah-ilah lain, ketidaktaatan, tidak percaya, mabuk-mabukan, dan percabulan dalam daging dan roh. Mari kutunjukkan padamu suatu rahasia dan menceritakan padamu hal-hal yang tersembunyi. Akan kuungkapkan padamu bagaimana berdoa melawan kekuatan-kekuatan jahat. Kami berjalan ke dalam alam maut.
hampir ke bagian jantung yang jahat. Kata Yesus, segera kita pergi ke dalam rahang alam maut. Tapi aku ingin mengungkapkan pada semuanya bahwa alam maut telah memperluas dirinya. Kami berhenti dan katanya, lihatlah dan percayalah. Kusaksikan sebuah pemandangan yang terbuka. Di dalam penglihatan itu, Yesus dan aku berada tinggi di atas bukit, memandang ke angkasa. Kulihat lingkaran dalam alam roh, tinggi di atas bumi. Lingkaran itu tidak bisa dilihat oleh mata jasmani, tapi di dalam roh dapat kulihat dengan jelas. Aku tahu bahwa penglihatan ini ada hubungannya dengan pertempuran kita melawan pangeran-pangeran dan penguasa-penguasa di udara. Ketika kulihat lebih lanjut, sesungguhnya kudapati beberapa lingkaran. Dalam lingkaran pertama, terdapat banyak roh-roh najis dan jahat. Kulihat roh-roh najis itu berupa macam-macam ilmu gaib, dan mereka mulai terbang di sekitar angkasa dan mengakibatkan banyak kerusakan secara rohani. Kudengar suara Yesus berkata, dalam namaku, kuberikan kuasa pada anak-anakku untuk mengalahkan roh-roh jahat ini. Dengarkan dan pelajari bagaimana caranya berdoa. Kulihat suatu bentuk yang aneh muncul dari lingkaran yang lain dan mulai berputar dan menyihir. Kemudian kulihat ada setan yang muncul, dan dia berbuat banyak hal-hal yang jahat ke bumi. Setan itu mempunyai roh sihir. Dia berputar dan tertawa-tawa, dan dari sebatang tongkat di tangannya dikeluarkannya mantra-mantra jahat kepada banyak orang. Kulihat roh jahat lain bergabung dengan roh sihir itu, dan iblis memberi kuasa lebih banyak kepadanya. Lihat, apa yang kau ikat di bumi akan kuikat di sorga, kata Yesus. Daripada di akhir zaman ini, iblis harus diikat dulu supaya roh-roh doa orang-orang kudus lebih berhasil. Dari lingkaran yang lain, kulihat ahli sihir lain muncul, dan dia mulai memberikan perintah-perintah. Ketika dia berbicara, bumi jatuh hujan dan api. Dia membicarakan banyak hal-hal yang jahat dan menipu manusia di bumi. Ketika kuperhatikan, kulihat lagi dua roh jahat bergabung dengan ahli sihir itu, dan itu jauh di atas bumi. Mereka adalah pangeran-pangeran jahat dan penguasa-penguasa di udara. Mereka lah yang memberi kuasa pada ahli-ahli sihir yang dikumpulkan di suatu tempat untuk berbuat jahat. Pekerja-pekerja kegelapan berkumpul di sekitar mereka. Roh-roh itu datang dan pergi sekehendak hati mereka. Perhatikan baik-baik, kata Yesus, karena Roh Kudus sedang mewahyukan suatu kebenaran yang luar biasa kepadamu. Dalam penglihatan itu, kulihat hal-hal yang mengerikan terjadi di bumi. Kejahatan dan dosa bertambah-tambah. Kuasa-kuasa jahat itu menyebabkan manusia mencuri, membohong, menipu, menyakiti satu sama lain, berkata jahat dan mengalah pada nafsu-nafsu kedagingan. Semua jenis kejahatan dilepas di muka bumi. Aku berkata, Yesus, ngeri sekali untuk melihat hal-hal begini. Yesus berkata, anakku, di dalam namaku kejahatan harus pergi. Kenakan seluruh senjata Allah, sehingga kau bisa bertahan di hari-hari yang jahat ini dan melakukan segala sesuatu untuk bertahan. Ketika roh-roh jahat itu menumpahkan kebusukan dan hujat mereka ke atas bumi, kulihat umat Allah mulai berdoa. Mereka berdoa dalam nama Yesus dan dengan iman. Ketika mereka berdoa, firman Allah melawan roh-roh jahat itu, dan mereka mulai kehilangan pegangan. Kalau orang-orang kudus berdoa, kekuatan jahat kehilangan pegangan. Mantra-mantra jahat dipatahkan, dan mereka yang sudah dilemahkan oleh kekuatan dari alam maut
akan dikuatkan kembali. Dan jika mereka sehati berdoa, malaikat-malaikat sorgawi memasuki gerombolan-gerombolan yang membuat keributan itu. Dan kulihat malaikat-malaikat kudus berkelahi dengan pangeran-pangeran kejahatan dan penguasa-penguasa di udara. Dan malaikat Allah menghancurkan kuasa-kuasa jahat itu. Oke, sekian dulu untuk hari ini videonya ya. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bye-bye.